menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kalau lemes semuanya kenapa ini kok lemes? Lapar. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa coba? Sony. Tanya. Mas Sony kenapa? Bolos. Terus tanya mana? Kalian capek enggak? Kalau capek sekarang coba berdiri semuanya. Biar semangat lagi. Kalian itu loh. Kepala, pundak, lutut, kaki. Coba ya. Mengikuti apa Bapak Ibu? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah? Tidak, sekarang duduk. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, di sini Ibu punya gambar. Kelihatan yang belakang? Kelihatan? Ini gambar apa? Kerja bakti. Kerja bakti itu kenapa mereka kok mengadakan kerja bakti? Ya, karena mereka punya tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan. Nah, di sini kan Ibu punya materi yang akan kita bahas ya, yaitu tentang coba siapa yang tahu kita mau membahas apa? Materinya apa? Apa ini? Terus bawahnya? Coba Ibu minta salah satu untuk membaca pengertiannya hak. Sesuatu yang harusnya kita Jadi hak itu apa sih? Sesuatu yang harusnya kita terima. Ada yang bisa mencontohkan hak itu apa? Contohnya enggak? mendapatkan yang bersih, mendapat udara bersih, Selain itu mendapat air yang bersih. secara garis besar aja ya, hak yang pertama kali kita peroleh itu hak untuk hidup. Nah, kalau di rumah hak kalian itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Kalau kalian dimarahin itu berarti kalian melakukan sesuatu yang keliru atau salah. Ada yang lain contohnya hak apa? Kalau di dalam kelas ini hak kalian itu apa? Mendapatkan ilmu. Pintar sekali, mendapatkan ilmu, mendapatkan perlakuan baik dari guru dan seterusnya. Lanjut ya. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang kita cari. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau di rumah kewajiban kalian itu apa? Membantu orang tua, terus menghormati orang tua. Kalau di sekolah, di kelas belajar. Tahu kan ya? Lanjut yang tanggung jawab. Nah, intinya kalau tanggung jawab itu kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan. Nah, ini contohnya ya, kalian itu harus menjaga kebersihan kelas supaya nanti, coba kalian lihat ini kan kotor. Jadi tanggung jawab kalian itu, kan kalian sudah membuat kelas ini kotor. Tanggung jawab kalian adalah membersihkan kelas supaya bersih
bersih kembali. Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba lihat tadi apa enggak? Sesuatu yang harus kita dapatkan, harus kita peroleh. Kalau tanggung jawab, Kalau kewajiban, Sesuatu yang harus kita laksanakan. udah tahu kan bedanya enggak sama kewajiban? Nah, di sini ibu akan membagikan tugas buat kalian. Ini tugasnya simpel sekali. Coba dibagikan silakan. Ini ya tugasnya, kalian tinggal mengisi pengertian dari hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Jangan lupa diberi nama supaya nanti nilai kalian bisa masuk ya. Ini kalian jelaskan menurut pengertian kalian aja. Tadi hak apa, kewajiban apa, tanggung jawab apa. Kalau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Kamu dicari apa? Pensil. Duduk. Kertas nih. Jelaskan menurut pengertian kalian saja, nggak perlu seperti pengertian itu, nggak perlu. Cuma jelaskan menurut pengertian kalian apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, sama tanggung jawab. Ayo, apa itu tanggung jawab? Contohnya tanggung jawab seperti tadi. Ketika kalian mengotori kelas, kalian bertanggung jawab untuk membersihkannya kembali. Contohnya seperti itu. Jangan lupa diberi nama ya.
Nah, kewajiban itu apa? Tahu nggak? Baik, semuanya sudah selesai? Jadi apa itu hak? Sesuatu yang harus diperoleh setiap manusia. Kalau kewajiban, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tanggung jawab apa? Tugas atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum dimengerti? Apa? Baik, kita lanjutkan ya. Untuk materi yang kedua yaitu interaksi sosial. Nah, pada tema yang sebelumnya kan sudah membahas kan interaksi sosial itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Itu kalau jenisnya berdasarkan pelaku. Kalau pengertian interaksi sosial sendiri ada yang tahu? Interaksi sosial itu hubungan yang mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Bisa diulangi? Coba, apa? Perhatikan ya, interaksi sosial itu hubungan yang mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, kalau interaksi sosial berdasarkan pelakunya itu dibagi menjadi berapa? Apa saja? Yang kedua, yang ketiga, benar sekali. Yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu. Yang kedua interaksi individu dengan. Yang ketiga interaksi kelompok. Nah, di sini ibu juga punya gambar mengenai interaksi sosial. Ini interaksi antar individu. Ini ada seorang ibu yang sedang mengajari sesuatu kepada anaknya. Ini dinamakan interaksi individu dengan individu. Terus gambar yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Seperti yang kita lakukan saat ini antara ibu guru dan kalian semua, itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Kalau yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok apa? Sepak bola. Kan di sepak bola itu selalu ada dua tim. Yang pertama tim pemain, yang pertama itu terdiri dari kelompok, yang kedua juga kelompok. Mereka akan berinteraksi. Nah, itu namanya interaksi kelompok dan interaksi tadi ada berapa? Berdasarkan pelakunya ada berapa? Apa saja? Ayo kita ulangi lagi. Ayo kita ulangi lagi. Satu, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, ibu punya gambar. Kalau ini juga apa tadi? Berarti apa ini? Masuk kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu ada dua macam. Kan tadi berdasarkan pelakunya atau orang yang melakukan itu ada tiga macam. Sedangkan interaksi sosial sendiri itu ada dua macam. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Tahu nggak artinya asosiatif itu apa? Kalau yang asosiatif itu mengarah pada persatuan.
di game itu kan saling fitnah. Saling fitnah, otomatis kalian akan bisa jadi orang yang kalian fitnah itu diambil hati, terus sakit hati pada kalian. Itu kan pertemanan kalian malah pertemanan kalian pecah, hancur gara-gara game. Interaksi sosial tadi apa? Dibagi dua. Yang pertama apa? Yang kedua. Kalau asosiatif itu yang apa? Persatuan. Gitu. Yang disosiatif. Perpecahannya. Persatuan tadi contohnya apa? Gotong royong, kerja bakti, terus saat kalian melakukan kelompok itu persatuan. Kalau yang perpecahan tadi bukan saling menjelekkan atau saling mengejek teman, itu pertemanan kalian kan bisa hancur. Jadi nggak boleh kita kamu kok tinggi sekali sih, padahal kita kamu beda sekali, itu tidak boleh dilakukan karena bisa memecah belahkan pertemanan. Nah di sini ibu minta kalian membentuk kelompok menjadi 4. Coba berhitung seperti yang tadi, berhitung seperti yang dibuka tadi. Berhitung 40 sampai 4. 2 4 Nah, silakan kalian bergabung dengan yang satu dengan satu. 1, 2, 3, 4. Kamu 4. Terus 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kalian sudah bergabung dengan kelompok kalian? Halo, sudah bergabung apa belum? Kamu kelompok berapa? 1 sini. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Ini nama anggota kelompok, kalian isi nama kalian siapa saja. Terus ini jenis interaksi yang diperoleh. Langsung saja ya. Ini interaksi individu dan individu. Kelompok 2 mana? Ini interaksi individu dan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Ini individu dan kelompok. Ingat ini apa ini? Terus yang kedua? Yang ketiga? Terus? Nah, nanti kalian tuliskan contoh interaksi. Gak perlu 5, gak apa-apa, sebisa kalian. Kasih waktu ya, selama 10 menit.
Sudah. Tenang, masih ada waktu. Beri tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah bekerja keras. Nah, selanjutnya tadi sudah paham kan apa maksudnya interaksi sosial? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu pantun. Pada pembelajaran sebelumnya kan sudah membahas apa itu pantun? Yang bisa angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu pantun? Apa? Ya, pengertian pantun. Nah, coba bicara yang keras. Itu benar kamu bicara yang keras. Jenis pantun. Ada pantun apa saja? Selain itu ada apa saja? Pantun jenaka, pantun teka-teki, ada pantun yang akan nanti kita bahas. Pantun apa? Nasihat. Nasihat. Coba kalian sebutkan ciri-ciri pantun itu apa saja? Ada 4 baris, terus ada berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. Terus bersajak. Nah, benar sekali. Di sini Ibu punya beberapa pantun. Siapa yang mau membaca pantun ke depan? Ada banyak sekali pantun. Ini beberapa contoh pantun nasihat. Nanti ada teman kalian yang membacakan pantunnya. Ya, satu kelompok, perwakilan satu orang maju. Coba ini, nanti yang lainnya, yang lainnya nanti menebak isi dari pantun ini apa? Ayo, baca. Jalan-jalan ke kota pintar. Jangan lupa memberi sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, coba isi dari pantun ini apa? Harus belajar dengan biar dapat Kalau mau pintar harus. belajar dengan tekun. Baik, beri tepuk tangan untuk saya. Hadir. Selanjutnya, ini dari kelompok 4. Ya maaf. Dari kelompok 2. Dari kelompok 1, 3 sama 4. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok 1 dulu. Ya, yang maju duluan nih. Yang lainnya didengarkan ya. Jika diri jadi pintar, berterima kasihlah kepada guru. Nah, apa yang isi dari pantun yang disampaikan oleh Zahra itu apa? Zadira. Apa?
Nasihat yang ada pada pantun ini apa coba? Benar sekali. Kita itu harus rajin menabung supaya besok kita itu tidak rugi karena kita sudah rajin menabung. Nah, cara kalian membaca pantun ini sudah sangat benar sekali. Yang pertama, pelafalan kalian sudah jelas. Yang kedua, intonasi yang kalian ucapkan itu sudah baik. Yang ketiga, ekspresi dari kalian itu sudah bagus. Jadi ciri-ciri cara membaca pantun yang baik itu apa saja tadi? Pelafalannya yang jelas, lalu intonasinya, ekspresi wajah yang sesuai. Kalau pantun jenaka, ekspresi kalian gimana? Jenaka itu yang lucu. Masa lucu, ekspresi kita sedih. Kan gak sesuai. Kalau jenaka ekspresi kita ceria, senang. Kalau pantun yang isinya sedih, itu ekspresi kita harusnya senang. Ekspresinya harus mengikuti dari si pantun tersebut. Kalau nasihat, kalau pantun teka-teki tentu kita harus bersemangat dalam menyampaikannya. Ekspresi wajahnya juga nggak boleh sedih. Kalau sedih itu nanti bingung yang mendengarkan. Sudah paham? Jadi pantun nasihat itu pantun yang gimana? Pantun yang isinya memberikan nasihat kepada siapa? Pembacanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu punya satu artikel. Ibu bacakan. Nanti coba kalian cari tahu isi dari artikel ini apa. Ibu bacakan ya. Rapat kerja bakti. Selasa malam diadakan rapat rutinan dengan dihadiri oleh seluruh warga di RT tersebut. Rapat dipimpin oleh Ketua RT. Rapat ini membahas tentang evaluasi kerja bakti yang telah dilakukan pada hari Selasa pagi. Ketua RT menyampaikan bahwa kerja bakti yang dilakukan berjalan dengan sangat lancar. Masing-masing warga melakukan tugasnya dengan baik, bisa saling kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Selama rapat berlangsung, seluruh peserta rapat kondusif dan menyimak dengan baik penuturan Ketua RT. Rapat diakhiri dengan makan-makan bersama sebagai bentuk apresiasi atas suksesnya kerja bakti yang dilaksanakan. Jadi, dari artikel yang Ibu bacakan tadi, ini membahas tentang apa? Kerja bakti. Nah, ini kan tadi isi artikelnya rapat dipimpin oleh Ketua RT, lalu ada audiennya yaitu seluruh warga yang ikut kerja bakti. Itu termasuk interaksi sosial apa? Bagus sekali, individu dengan kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ditanyakan dari materi-materi kita? Coba kita ulang lagi ya. Tadi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, apa? Yang pertama, terus yang kedua, interaksi sosial. Kalau berdasarkan pelakunya, interaksi sosial itu dibagi menjadi